Shalom, haleluya, apa kabarnya? Kabar baik, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk kita pakai menunaikan tugas kita, kewajiban kita berbuat ibadah kepada Tuhan. Dan sebagaimana kita melihat bahwa bulan ini merupakan ministry month, ya, di bulan di mana kami mempromosikan pelayanan untuk setiap Elohimers, maka saya mengangkat satu tema atau satu judul khotbah adalah dibentuk untuk melayani. Coba bilang sama-sama, 2, 3. Dibentuk untuk melayani. Kurang semangat saudara. 2, 3. Dibentuk untuk melayani. Amin. Saudara-saudara yang hidup seumuran saya atau mungkin lebih tua lagi kenal, ya nggak tahu kalau anak-anak zaman sekarang, seorang artis sangat terkenal yang lahir tahun 50-an saudara dan sangat terkenal di tahun 60-an, mungkin fotonya bisa ditampilkan. Yang kenal ini, ganteng orangnya saudara, lihat gayanya. Siapa kira-kira? Semuanya kenal ya, Elvis Presley. Saudara yang diberikan judul atau titel dalam kehidupannya The King of Rock and Roll. Ya, rajanya musik rock and roll, dia yang memproklamirkan saudara. Dan katanya sejak kecil sebenarnya dia itu orang gereja. Dia ikut paduan suara di gerejanya, bahkan dia membantu pelayanan daripada gembalanya saudara di gereja setempat. Nah saudara, Elvis Presley itu di dalam karirnya katanya mungkin lebih nih ya, menjual lebih dari 250 juta saudara rekaman, ya. Rekaman suaranya dengan gayanya yang eksotik seperti itu saudara. Dan dia membintangi kurang lebih 33 film, ya, dan kurang lebih dia memiliki penggemar miliaran di seluruh dunia, ya, miliar penggemar di seluruh dunia. Dan saudara, beberapa puluh tahun 77 kalau nggak salah dia mati. Dia lahir tahun 50, saya lupa ya, 30 sekian, tahun 77 dia meninggal saudara. Dan dicatat bahwa sampai atau setelah tahun kematiannya dia masih menjadi seorang entertainer yang kaya, kalau mungkin bukan terkaya. Karena apa? Penjualan warisannya, royaltinya saudara, sehingga saudara dia seorang yang cukup kaya, bahkan sampai sesudah kematiannya ada banyak warisan yang dia berikan kepada istrinya, walaupun itu istri sudah diceraikan saudara ya. Cuma begini saudara, di dalam sebuah majalah, ya, meskipun hidup Elvis secara materi, secara fisikal dia sukses besar, tapi menurut kesaksian teman-temannya, Elvis adalah seorang yang tidak bahagia. Dia seorang yang punya banyak uang, sangat sukses dalam karirnya tapi tidak bahagia. Dia menderita obesitas, ya, kegemukan badannya, dan dia menderita juga ketergantungan dengan obat-obatan saudara, dan dia meninggal usia masih relatif muda, 42 tahun. Dan dalam artikel tersebut saudara, menurut bekas istrinya yang dia sudah ceraikan, ya, Priscilla namanya, Priscilla Presley, istrinya berkata bahwa di dalam sebuah wawancara bahwa Elvis mendiang suaminya itu tidak pernah memahami siapa sebenarnya dirinya, siapa sebenarnya dia, dan apa tujuan kehidupan di dalam dunia ini. Memang dia aktif di gereja, dan dia pikir dia punya alasan mengapa saya ada di dalam dunia ini. Dia pikir dia harus berkhotbah, saudara. Dia akan melayani atau ya pedulilah kepada orang. Nah, ada kerinduan itu. Ada keinginan itu, bahkan istri ini mengatakan ini sebuah keinginan yang seperti menggugah Elvis, itu seperti menyiksa Elvis di dalam dirinya, sebab dia tahu saudara, dia tidak memenuhi saudara seperti panggilan alasan yang selalu menggema di dalam dirinya itu saudara. Dia tahu itu betul, dia tahu itu dari Tuhan, dan itu mengganggu hidupnya, tapi dia coba tutup hal tersebut dengan apa? Setiap kali pokoknya dia mau menghilangkan panggilan itu dengan naik ke panggung, dan dia bersuka cita di sana saudara, tapi jauh di dasar hatinya Elvis tahu dia tidak memenuhi panggilan kehidupannya saudara. Elvis tidak tahu, dia tidak punya petunjuk.
Walaupun dia seorang anggota gereja, dia nyanyi dalam paduan suara, saudara. Tapi dia tidak punya petunjuk dari mana dia harus memulaikan kehidupannya. Elvis tersesat. Ya. Yang menyedihkan barangkali saudara, di zaman sekarang ini mungkin banyak anak Tuhan yang seperti orang ini. Mereka tidak tahu mengapa mereka ada di bumi ini. Ya. Mereka tidak mengerti mengapa kita dihadirkan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Untuk apa kita hidup di sini? Apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini? Ya, dan saudara, saya mau bilang begini, untuk mengetahui maksud tujuan Tuhan menghadirkan saudara di dalam dunia ini, saudara, kita mau nggak mau harus kembali kepada firman Allah. Makanya saudara, tema tahun inilah Strong in the Word. Saudara harus kembali kepada firman Tuhan untuk mengetahui mengapa Tuhan menghadirkan saudara di muka bumi ini. Surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10 saya bacakan, karena kita ini buatan Allah, bukan buatan Jepang, buatan Amerika. Kita apa saudara? Buatan Allah. Dalam terjemahan aslinya kata buatan itu adalah mahakarya. Ya, masterpiece. Saudara adalah puncak ciptaan, mahakarya Allah. Apalagi dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk apa saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam ayat ini, bahkan sebelum saudara dan saya lahir, Allah sudah menyiapkan apa yang dia kepingin, apa rencananya, apa yang Allah inginkan agar saudara boleh lakukan di dalam hidup ini. Itu hal yang buat saya menakjubkan, bahwa sebelum saya lahir Allah sudah mengetahui tentang kehidupan saya dan Allah sudah punya rencana. Franklin, kamu harus melakukan ini kalau engkau datang ke dalam dunia ini. Saudara dirancang saudara bukan untuk diri saudara sendiri. Saudara diciptakan, dibentuk, di-shape oleh Allah bukan untuk hidup bagi dirimu sendiri. Kita dirancang untuk memberikan kontribusi di dalam dunia ini. Kita dirancang, saudara diciptakan tadi dikatakan untuk sebuah pelayanan. Itu bukan kata saya, itu kata Tuhan Allah yang menciptakan kita. Kita dirancang untuk membuat sebuah perbedaan. Saudara, kita hadir di sini bukan sebuah kebetulan. Ya, bukan sebuah kebetulan. Allah, menurut Alkitab, Allah lah yang sudah menempatkan saudara di planet bumi ini bukan untuk jadi pengangguran, saudara. Bukan untuk menghirup udara ya ngabis-ngabisin O2 di muka bumi ini, saudara. Allah menempatkan saudara di planet bumi ini untuk memberikan satu sumbangsi tertentu, untuk memberikan kontribusi tertentu, bukan hanya sekedar mengisi ruang, menuhin bumi ini yang sudah berapa miliar jumlahnya. Bukannya sekedar untuk menarik napas dan ngabis-ngabisin O2 di muka bumi ini. Bukannya sekedar saudara lahir untuk menggunakan sumber daya di bumi ini dan kemudian habis cerita saudara mati, habis perkara. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Saudara ditempatkan di sini, bahkan saudara bergereja di Elohim. Itu dengan satu tujuan, yang percaya katakan amin. Yang penting dalam hidup kita bukanlah berapa lama saudara hidup. Bukanlah seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana saudara menjalani hidup ini. Yang penting bukanlah berapa durasi hidup saudara dalam dunia ini, melainkan berapa donasi atau sumbangsi dalam tanda kutip yang saudara berikan untuk kerajaan Allah di dalam dunia ini. Berapa kontribusi hidup saudara bagi Tuhan. Jadi saudara, saya pikir tidak ada yang hidup gratisan juga
di planet bumi ini. Tidak ada yang hanya bisa menjadi konsumen. Saya hidup hanya untuk menghabiskan sumber daya dan sumber apapun. Menjadi konsumen, tidak saudara, tidak ada yang Tuhan izinkan sebenarnya hidup dalam dunia ini sekedar menjadi konsumen, tapi saudara, Tuhan mengharapkan semua kita menjadi kontributor, bukan konsumen. Jadi ini menarik saudara. Ketika Allah menghadirkan saudara di muka bumi ini dan dia punya rencana untuk hidup saudara. Dan dia menginginkan saudara melakukan sesuatu dengan hidup ini. Maka saya percaya bersamaan dengan rencana tersebut, Allah memberi saudara karunia. Allah memberikan saudara kemampuan. Gak ada orang hadir dalam dunia ini gak bisa bikin apa-apa. Gak ada orang hadir dalam dunia ini tidak mempunyai kapasitas tertentu yang Tuhan investasikan, yang Tuhan tanam dalam kehidupannya. Saudara, karunia rohani yang saudara punya. Apalagi hati saudara, pemberian Tuhan. Talenta, kemampuan yang saudara punya. Apalagi kepribadian saudara yang khas. Pengalaman hidup saudara. Itu hal-hal yang membentuk hidupmu. Dan itu bukan hanya untuk saudara sendiri. Ya, itu saudara harus kontribusikan, saudara. Coba kita lihat Ayub pasal 10. Ayub pasal 10 ayat yang ke-8. Alkitab berkata Ayub 10 ayat 8. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Bagian A saja. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Saudara, kita sama sudah mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita, enggak keluar versi keduanya. Saudara, Allah tidak hanya menciptakan saudara itu unik. Artinya tidak ada orang lain di dunia ini yang penduduknya berapa miliar ini yang seperti Anda. Enggak ada. Ya. Artinya Tuhan mempunyai peran khusus bagi saudara yang hanya saudara yang bisa penuhi, nggak bisa diganti. Peran saya ini saudara nggak bisa ganti. Sebab gaya saya, ya gaya saya. Talenta saya lah talenta saya. Dan saudara, tidak ada di dunia ini yang dapat menggantikan saudara peran yang Tuhan tentukan untuk saya. Kalau saya tidak mengikuti atau melalaikan tugas dan peran yang Tuhan berikan kepada saya, tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat menggantikannya. Sebab ini rencana Tuhan yang khas untuk setiap pribadi kita di muka bumi ini. Saudara mempunyai tempat khas di dalam tubuh Kristus yang gak bisa digantikan kalau saudara tidak melakukan tugas kewajiban saudara. Kerajaan Allah dirugikan. Jika saudara tidak memenuhi peranmu, maka peran itu tidak akan terpenuhi oleh siapapun. Sebab saudara adalah satu-satunya orang di planet bumi ini yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan, yang pas diciptakan untuk peran tersebut. Ya, jadi saudara, kita menghargai kehadiran kita di muka bumi ini, saudara. Saudara khas, saudara unik. Ya, kan orang mengatakan bahwa print jari kita, sidik jari kita tuh gak ada duanya dari sekian miliar manusia. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Surat 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saudara, bakat saudara, talenta saudara sebenarnya adalah bukan untuk diri saudara sendiri. Bakat saudara, talenta saudara adalah bukan untuk keuntungan diri saudara sendiri. Seperti dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi perhatikan saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa talenta yang Tuhan berikan adalah untuk cari duit. Bukan.
Ayat ini tidak dikatakan bahwa bakat talenta yang Tuhan berikan adalah supaya saya jadi terkenal, jadi ngetop. Tetapi kita lihat, gunakan talenta, bakat dan karuniamu dikatakan untuk apa? Melayani orang lain. Jadi saudara, ini mungkin mengagetkan saudara. Ini bukan kata saya. Ini saya pelajari dari firman Allah bahwa bakat, talenta, karunia yang saya punya, saya terima bukan untuk keuntungan saya. Itu untuk keuntungan orang lain yang saya harus pakai untuk melayani orang. Saudara menangkap, biarlah saudara catat baik-baik kata-kata ini saudara. Ya. Salah satu tujuan saya dan saudara di dalam hidup yang Tuhan berikan adalah melayani Allah di dalam pelayanan kepada orang. Salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu dari tujuan saya hadir dan hidup dalam dunia ini adalah melayani Allah melalui melayani orang lain. Saudara pikir melayani Allah tuh kayak apa gitu saudara ya. Banyak orang ingin melayani, saya rindu melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, tetapi waktu dia tahu bahwa melayani Tuhan itu identik dengan melayani orang, ntar dulu lah. Ya, ngapain? Ya, orang itu bikin resek, orang itu sudah bikin aku sakit hati. Saudara bisa lihat Allah? Gak bisa. Saudara mau melayani Allah yang saudara belum pernah lihat? Gak bisa. Itulah sebabnya pelayanan kita kepada Allah yang tidak pernah bisa kita lihat adalah diwujudkan dalam pelayanan kepada anggota tubuh Kristus. Kepada orang-orang, kepada manusia. Sebab Allah gak kelihatan. Saudara mau ngomong apa? Mau melayani Tuhan? Omong kosong saudara. Melayani Tuhan itu berhubungan dengan pelayanan kepada orang-orang. Kepada orang-orang. Matius pasal 20. Matius 20 ayat 28. Saya mengambil dari versi bahasa Inggris ya. Saya langsung terjemahkan ini. Mungkin di versi bahasa Indonesia agak sedikit berbeda. Matius 20 ayat 28 versi The Living Bible. Begini saudara. Sikapmu harus seperti sikapku. Itu kata Tuhan. Karena aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, di dalam terjemahan Indonesia dibuka dengan kalimat agak berbeda, tapi dalam Living Bible, sikapmu harus sama dengan sikap saya, kata Tuhan. Karena aku datang dengan satu sikap, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara boleh kasih garis itu, kata sikap. Sikap, attitude. Berarti saudara melayani Allah lebih dari keterampilan. Saudara bisa pintar macam-macam boleh. Tapi saya tegaskan, perhatikan, melayani Tuhan saudara lebih dari hanya punya keterampilan. Saya bersyukur saudara punya banyak keterampilan. Saudara bisa menyanyi, memainkan musik, saudara bisa berbuat macam-macam. Tapi sekali lagi saudara, melayani Tuhan melibatkan lebih daripada sekedar keterampilan saudara. Sebab Tuhan katakan sikapmu haruslah seperti aku. Attitude kita dalam pelayanan harus seperti bagaimana sikap Yesus yang dia teladankan dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara bisa mempunyai banyak karunia, bakat dan kemampuan dalam dunia ini. Tetapi saudara tidak punya sikap yang benar, saudara tidak akan diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik, sikap kita itu perlu. Itulah sebabnya saudara pagi hari ini dengan sederhana saja, ya, sederhana saja kita akan melihat sikap Yesus. Bagaimana sikap Yesus waktu dia hidup dalam dunia ini. Bagaimana caranya kita melayani, sebab ini bulan The Ministry Month. Bagaimana kita melayani seperti yang dilakukan oleh Yesus. Apa artinya melayani dengan cara menyerupai Yesus. Kita punya lagu lama mengatakan seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja
Jaku minta. Kita minta apa seperti di dalam sikap-sikap pelayanan kita. Jadi bagaimana? Ya. Dan saudara mungkin berkata, ya oke lah, yang melayani itulah yang keluaran sekolah kita ini seringkali diurang. Ya, para pendeta lah hamba Tuhan yang jebolan full timer 2 kali 9 bulan keluaran sekolah kita Beji, Batu atau dimanapun, itulah yang berhak melayani atau dapat titel minister, pelayan Tuhan. Atau yang melakukan misionaris ke negeri, ke luar negeri, ke padang belantara manapun saudara. Bukan demikian ya, sebagaimana kita tahu saudara. Perhatikan ini, setiap orang adalah seorang minister. Setiap orang, setiap pribadi, ada 300-400 orang yang hadir pada pagi hari ini, saudara lahir ke dalam dunia ini, saudara, kalau saudara percaya Tuhan, saudara lahir baru, saudara adalah pelayan. Seorang percaya yang tidak melayani itu kontradiksi dengan Alkitab. Dengan tegas saya katakan. Ya, seorang percaya Tuhan tetapi tidak melayani itu kontradiksi. Sebab kata melayani, kata begini saudara. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab dalam bahasa Grekanya kata hamba itu sama dengan kata berkhotbah. Berkhotbah itu sama dengan hamba, saudara. Pengkhotbah kayak saya adalah hamba. Jangan saudara pada mengkhotbah, wah ada keren di depan pakai apa jas, pakai apa segala macam ornamen dengan gaya yang wah menarik perhatian. Tapi jangan lupa saudara, kita semua adalah hamba. Saudara, saya mau tekankan begini, ya, hidup ini berapa lama saudara hidup dalam dunia ini? Kalau kita kuat 70 tahun, lebihnya adalah bonus. Pendeta Rick Warren pernah bilang begini, bahwa hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Saya nangkep banget ini saudara. Hidup saudara dalam dunia ini adalah preparation, persiapan untuk kekekalan. Sebab di kekekalan bukannya saudara nganggur. Apa yang saudara lakukan di kekekalan, saudara, kita tetap akan melayani Allah. Kita tetap akan melayani Tuhan Raja kita. Nah, di dalam dunia ini kita harus membiasakan diri. Nanti saudara nggak biasa masuk surga, saudara bingung. Sebab semuanya itu melayani Tuhan. Jadi saudara, saya tekankan sekali lagi bahwa hidup kita dalam dunia ini kita harus terbiasa. Sebab ini persiapan untuk menjalani hidup di langit baru dan di dunia baru dalam kerajaan, bahkan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu melayani saudara. Jadi Tuhan mau saudara selama berapa puluh tahun saudara hidup dalam dunia ini, selain saudara bekerja, cari duit, cari makan dan sebagainya, itu tugas kita. Tapi itu kesempatan di hidup kita pakai untuk belajar untuk melayani. Sekarang di bumi ini. Dan kita tahu bahwa Yesus diutus untuk jadi contoh. Dan kita akan lihat bagaimana Yesus melayani dan menjadi contoh dalam pelayanannya. Kita akan melihat sikap-sikap Yesus, sederhana aja, ya. Sangat praktikal sikap-sikap Yesus di dalam pelayanannya. Yang pertama, saudara, ya. Jadi kalau saudara mau melayani seperti Yesus dengan sikap, sebab sekarang kita bisa mempunyai segudang talenta, tapi kalau sikap kita nggak betul, Tuhan tidak bisa pakai kita. Dan sikap yang betul adalah kita lihat dalam sikap Yesus. Yang pertama adalah sikap Yesus adalah simple. Yesus selalu available. Itu sikap dia. Yesus available maksudnya selalu tersedia. Dia selalu available, tersedia dan menyediakan dirinya untuk pelayanan. Jadi saudara tidak peduli bakat apa yang saudara miliki. Kalau saudara tidak available, yang gak ada gunanya.
Tidak perlu saudara pintar ngomong, pintar khotbah, pintar apapun, tapi saudara tidak punya waktu dan tidak memberikan diri, tidak mempunyai availabilitas, tidak tersedia dan menyediakan diri, saudara kita tidak bisa digunakan oleh Allah. Omong kosong. Kita gak bisa dipakai Tuhan kalau kita selalu tidak berkata, aku terlalu sibuk, aku tidak punya waktu, aku tidak available. Saudara, kalau kita lihat Yesus dalam pelayanannya, dia selalu available. Dia selalu ada waktu. Dan ini menjadi contoh tentang karakter, tentang sikap Yesus. Contohnya di Matius pasal 20. Matius 20 ayat 30 sampai 32, saudara. Ya. Saudara tahu kisah itu di mana ada 2 orang buta di kota Yerikho yang berseru-seru di sepanjang jalan, dikatakan mereka berseru berteriak, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Dilarang semakin kuat kedua orang buta ini berseru. Dan perhatikan saudara, dikatakan ya, Yesus berhenti karena seruan itu. Yesus gak main selonong aja, murid-muridnya udah mulai jengkel, ini bikin ribut orang-orang ini nih. Tetapi saudara perhatikan, Yesus berhenti karena seruan orang tersebut. Ada sesuatu yang membuat Yesus menghentikan langkah kakinya. Saudara, pelajarilah titik-titik atau kejadian-kejadian di mana Yesus berhenti atau dihentikan di tengah perjalanan. Kok mau? Saya mau bilang begini, saudara. Yesus rela dihentikan. Iya kan? Yesus rela dihentikan. Saya nggak tahu Yesus sedang mau menuju kemana dengan tujuan apa, kita nggak tahu. Dia mempunyai banyak murid dan dia orang yang sangat sibuk. Di tengah jalan ada orang berseru-seru dan ya semakin kuat dia berseru, dan itu membuat Yesus berhenti di tengah jalan. Kalau mau melihat kita katakan ini seruan-seruan orang ini merupakan gangguan. Bagi murid-murid ini gangguan. Tetapi buat Yesus itu bukan gangguan. Itu kesempatan untuk melayani. Itu Tuhan. Artinya saudara, dia available. Dia tersedia. Yesus, saudara-saudara perhatikan, saudara, mujizat besar ya, dan sebagian besar apa yang Yesus ajarkan pelayanannya dan mujizat-mujizat besar yang terjadi saudara dalam Alkitab, dalam Injil-Injil, itu karena dia mengambil waktu berhenti. Dia diinterupsi oleh orang. Saudara tahu apa yang terjadi kalau seorang pengemis buta disembuhkan? Saudara, orang lumpuh disembuhkan, perempuan yang sakit, yang anaknya, ada perempuan juga yang anaknya baru mati, saudara. Mujizat-mujizat Yesus dalam saudara penyembuhan pengemis buta, orang lumpuh, perempuan yang sakit, anak yang mati, itu karena Yesus diinterupsi di tengah jalan. Dia lagi jalan, ada kebutuhan ini, dia di stop. Kalau Yesus gak peduli, sebodoh amat, dia punya urusan sendiri. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Ya. Nah memang di tengah dunia yang sangat sibuk, kita sangat sibuk. Dan kita marah kalau diinterupsi dengan sesuatu yang mengganggu kita. Kita tidak bersedia diganggu memang. Karena kita punya rencana kita sendiri, saudara. Kita punya agenda kita sendiri, tapi saya mau bilang begini, kalau saudara mau menggenapkan kehidupan saudara di muka bumi ini untuk melayani dengan sikap seperti Yesus, kita harus punya satu sikap, available. Makanya salah satu syarat untuk menjadi ketua care yaitu available. Dia harus punya waktu, dia harus bersedia. Ya kalau enggak ya enggak bisa. Salah satu syarat dan sikap yang diberikan Yesus untuk sebuah pelayanan adalah ya harus available. Ya. Kalau kita tidak digunakan Allah, itu bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang talenta, tapi mungkin karena kita enggak punya waktu. Kita tidak menyediakan dan memberi diri kita dan menyediakan diri kita untuk itu. Di mujizat yang kedua, kalau mujizat yang pertama sudah kita tahu ya, mujizat pertama dalam kitab Injil Yohanes bagaimana di Kana air
berubah menjadi anggur. Yesus menyelamatkan sebuah pesta pernikahan yang nyaris berakhir dengan tidak bagus karena air anggur sukacita pesta itu habis. Sebenarnya itu terjadi karena Yesus diinterupsi. Dia diundang, dia datang, ya. Tapi dia boleh saya katakan dalam tanda kutip, dia diganggu, dia dikasih tahu oleh ibunya. Anakku, mereka lagi dalam masalah. Tapi Yesus kasih tahu, ibu, apa kaitannya aku? Ya, waktuku belum sampai. Tapi Tuhan rela. Mujizat yang pertama terjadi karena dia dalam waktunya sendiri mau, saudara, diinterupsi di tengah-tengah undangan pesta kawin di Kana. Dan mujizat besar, mujizat pertama terjadi karena Yesus diinterupsi oleh ibunya di tengah jalan. Dan mujizat yang kedua kalau saudara belajar dalam Injil adalah saudara waktu ada seorang dalam perjalanan ke Galilea, saudara, Yesus dipanggil ya untuk menyembuhkan anak perempuan Yairus yang sudah umur 12 tahun yang sedang sakit. Ya, dan Yesus langsung oke. Saudara perhatikan, itu undangan datang. Sebenarnya bisa saja Yesus mengirimkan firman-Nya. So, berapa banyak kali kita melihat ada persoalan jauh sana, Yesus mempunyai kemampuan, dia punya kuasa untuk kirim firman-Nya dan terjadi kesembuhan. Tapi perhatikan, ya dalam mujizat, saudara, dalam waktu itu penghulu rumah ibadah itu Yairus minta mengutus orang, atau bukan dia sendiri yang datang, dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong anakku. Ya. Dan mari datang ke rumahku. Dan Yesus langsung berdiri jalan ke rumah Yairus. Dan yang saya mau tekankan di sini, belum sampai rumah Yairus, di tengah jalan diinterupsi lagi dia itu. Sedang mau menuju ke pelayanan, di tengah jalan ada interupsi. Sebab kita tahu ada seorang perempuan meleleh darah yang berkata, kalau aku saja dengan iman menjamah ujung jubahnya. Dan dia nekat, saudara, dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan Yesus berhenti, dia tahu ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya karena zaman tersebut. Dan dia tanya, siapa yang menjamah aku? Dia gak marah, saudara. Ini ngapain ini perempuan? Perempuan najis, saudara. Yesus adalah seorang rabi. Dan menurut peraturan Taurat dia tidak boleh disentuh oleh yang najis-najis. Dan perempuan ini meleleh darah najis. Kita lihat Yesus. Jadi saudara, bahkan yang kita tahu ini yang terhebat. Ya, Alkitab kasih tahu kita bahwa Yesus punya waktu, available, menyediakan dirinya untuk membawa kehidupannya mati di atas kayu salib. Pernah saudara mikir kalau Tuhan bilang gak mau? Itu bukan urusan saya. Bapak, jangan utus saya. Yang lain aja, aku gak mau. Kalau Yesus tidak available, bagaimana nasib saya dan saudara? Dia bersedia dan tersedia untuk membuat satu pengorbanan yang terbesar, yang merubah nasib hidup saudara. Yang memindahkan saudara daripada kegelapan kepada terang. Dari kesedihan kepada sukacita. Dari kesakitan kepada kesembuhan. Sebab kerajaan Yesus adalah kerajaan yang berlawanan dengan kerajaan iblis. Kita dipindahkan karena Yesus bersedia, saudara, untuk memberikan pengorbanan yang tertinggi. Jadi kesimpulan kita sekali lagi, kalau saudara ingin membuat perbedaan seperti Yesus, saudara ingin memberikan kontribusi seperti Yesus dalam hidupmu, saudara harus available. Saudara harus bersedia dan tersedia. Amsal pasal 3 ayat 28. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari terjemahan itu. Amsal 3:28. Bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok. Kalau pada saat ini juga engkau dapat penolongnya. Saya harus mengaku, kadang-kadang saya gagal juga di sini, saudara. Karena keletihan atau karena bisa banyak hal. Tapi ini nasihat firman Allah. Ini berarti, ini artinya kita tersedia dan bersedia. Ya, artinya lakukan sekarang. Kalau ada panggilan pelayanan, nanti but-but akan dibuka untuk kategori yang sudah lihat tadi. Lakukan sekarang. Besok mungkin telat. Besok mungkin sudah lupa.
Besok mungkin saudara, ya udah kesibukan lagi saudara, akhirnya kita lewat lagi satu kesempatan untuk pelayanan saudara. Jadi jangan menunda-nunda apa yang Tuhan berikan kesempatan terbuka untuk kita. Jadi saudara, bagi saudara yang berhati pelayan, perhatikan ini. Dan saya harap semua Elohimers, kitalah pelayan Tuhan. Amin saudara. Kita memiliki spontanitas. Kita memiliki kepekaan untuk melihat kebutuhan dan keperluan dalam gereja ini. Kebutuhan dan keperluan di dalam pelayanan di gereja ini saudara. Ya. Jadi itu yang pertama. Karakteristik atau sikap yang pertama yang kita lihat dalam hidup Yesus adalah dia tersedia. Ya. Pertanyaannya, maukah saudara tersedia bagi Tuhan? Tersedia bagi pelayanan yang di gereja ini. Tersedia dimanapun saudara berada. Ya. John Wesley, itu hamba Allah yang sangat dipakai Tuhan. Dia punya moto hidup. John Wesley, dia bilang begini. Lakukanlah segala kebaikan yang dapat saudara lakukan. Dengan segala cara, di segala tempat, di setiap waktu. Kepada semua orang. Itu John Wesley. Sekali lagi saudara. Moto hidupnya, lakukanlah segala kebaikan. Ini Bapak Metodis ya, aliran Metodis, John Wesley, kalau saya tidak salah ya. Dia bilang begini, ya lakukanlah segala kebaikan yang dapat saudara lakukan dengan segala cara, ya, di segala tempat, di setiap waktu, kepada semua orang. Ini moto kehidupannya. Saudara mungkin dalam pelayanan nggak usah lihat yang besar-besar dulu saudara. Ya. Mulailah dengan yang sepele barangkali. Yang sederhana. Tugas yang kecil. Dan saudara, sikap saudara, apa yang saya bisa berikan kontribusi di sini. Saya akan anjurkan jangan cari yang gede-gede dulu lah. Jangan mencari yang besar untuk melayani Tuhan. Ada cara-cara kecil, cara-cara sederhana yang tersedia bagi saudara yang siap, bagi saudara yang mau, bagi saudara yang tersedia. Ya. Nah, kalau kita bertanya begini, apa sih yang membuat orang nggak tersedia? Kenapa orang tidak available? Ini menjadi pelajaran buat saya dan buat kita semua. Apa yang membuat orang tidak tersedia dan bersedia? Ya, saudara, ada 3 hal sebenarnya. Ada 3 hal. Mengapa kita sebenarnya mampu, kita punya talenta dan sebagainya, tapi tidak tersedia. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama, egoistik. Itu jelas. Kenapa kita tidak tersedia? Kita egoistik, kita egosentrik saudara. Filipi pasal 2 ayat 4 bilang begini, ya ini berkali-kali dalam surat-surat Paulus dikatakan, Filipi 2 ayat 4, perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Yang percaya katakan, ya, tidak mudah ini saudara. Ya. Kalau saudara mau membuat perbedaan, kalau saudara mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita nggak bisa egosentrik. Robah mindset saudara. Saudara harus mengangkat kepala saudara dan melihat kebutuhan orang lain juga, kepentingan orang lain juga. Ya. Saudara, kalau kita egosentrik, kalau egoistis mengendalikan hidup saudara, saudara tidak akan berguna untuk siapapun. Saudara hanya berguna bagi dirimu sendiri. Itu yang pertama. Mengapa kita tidak available? Yang kedua, mengapa kita tidak available? Karena mungkin kita berpikir gini, perfeksionis. Kita berpikir, saya harus kasih yang terbaik, yang sempurna. Kalau nggak sempurna saya nggak mau kerja. Salah juga saudara. Ya memang salah satu Elohimers itu juga adalah excellent, kalau kita kerja excellent. Tapi saya tidak mau karena saudara excellent lantas waduh kita harus sempurna saudara. Kalau kita tunggu sampai sempurna kita nggak ada kerja, tidak akan kerja. Dari saudara saya bilang ya,
perfeksionisme itu seringkali menjadi halangan kita untuk tersedia. Buat saya, saudara, ya, yang penting saudara kerjakan sebaik mungkin, semampu saudara. Banyak kekurangan di sana sini, tapi saudara kerjakan itu dengan sukacita, berikan yang terbaik saudara. Bukan perfect, sebab nggak ada yang perfect. Kalau saudara cuma perfect yang saudara cari kita, kalau saudara cari hari yang perfect untuk mulai bekerja, itu hari tidak akan muncul. Ya. Itu yang kedua. Jadi kita tidak harus sempurna. Pekerjaan saudara tidak harus sempurna untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga adalah saudara, nah ini cukup berat. Halangan yang ketiga mengapa kita tidak available. Materialisme. Materialisme saudara. Lukas pasal 16 ayat 13 katakan bahwa tidak ada hamba yang bisa melayani dua tuan. Kita tidak bisa melayani Allah dan juga melayani Mammon. Saudara. Artinya begini saudara, memang di zaman akhir ini saudara, orang sibuk dan sibuk untuk mencari duit. Dari pagi sampai malam saudara. Waktu mereka habiskan, tenaga mereka kuras. Banyak waktu dihabiskan untuk mengejar perkara-perkara materi dalam dunia ini. Dan mereka lupa, dan itu merupakan membuat hidup mereka tidak available di dalam pelayanan. Yang menarik saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, Yesus diutus dari surga ke dalam dunia ini adalah dia mati bukan untuk barang-barang, dia mati untuk manusia. Dia mati untuk orang hidup. Sikap kita harus juga demikian. Saya mau bilang begini, kalau saudara mempunyai sikap seperti itu saudara, Tuhan akan cukupkan saudara. Tuhan akan pasti berkati saudara. Kalau saudara tidak egoistik, saudara tidak sibuk mencari duit dan mengutamakan, saudara ya tidak salah saudara mencari kekayaan, tapi hati-hati saudara, sebab cinta akan uang adalah akar segala jenis kejahatan. Dan banyak orang yang sudah mengejarnya, menikamkan banyak kesulitan dan duri dalam diri mereka. Itu kita sudah lihat dalam surat Timotius. Ya, jadi saya ulangi lagi, saya simpulkan lagi saudara. Poin pertama saudara, jika kita akan digunakan oleh Allah, kita harus available. Kita harus tersedia. Ada beberapa halangan untuk kita bisa tersedia bagi Tuhan, yaitu sikap egosentris, sikap menempatkan uang lebih dari segalanya, sikap harus sempurna dulu baru kita mau bekerja. Saya kira hal-hal itu bisa menjadi penghalang. Sekarang yang kedua, waktu berjalan terus saudara. Yang kedua, melayani Tuhan, kalau kita lihat sikap Yesus, dia bersyukur, simpel aja. Ya. Sikap Yesus yang kedua yang berkenan, yang juga harus jadi contoh kita lah, Yesus melayani dengan sikap hati nggak ngedumel, nggak terpaksa, tapi dia bersyukur. Dia bersyukur. Jadi saudara, kita melayani Tuhan jangan, sebaiknya kalau saudara terasa terpaksa untuk melayani Tuhan, jangan, lebih baik jangan. Sebab Yesus memberikan contoh, dia melayani Tuhan di dalam segala keadaan dengan sikap bersyukur. Hati yang bersyukur. Yesus dalam segala hal yang dia lakukan dengan hati yang bersyukur. Contohnya adalah saudara dapat saudara lihat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 41, dalam kita tahu kisah bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati saudara. Di Yohanes 11 ayat 41 dikatakan di situ. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, apa? Aku mengucap syukur kepadamu. Dia nggak bilang, Bapak sembuhkan orang ini. Bapak bangkitkan orang itu, bangkitkan Lazarus. Enggak. Yesus membuka perkataannya dalam doanya. Dia mau membangkitkan orang mati. Saudara. Tapi dia bilang begini, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Jadi sikap Yesus dalam setiap pelayanannya adalah dia bersyukur. Dan saya mau bilang begini, saudara. Waktu kita bersyukur dalam pelayanan, mujizat terjadi. Percaya enggak, saudara? Sebab Yesus melayani dengan ucapan syukur dan Lazarus dibangkitkan. Kita boleh ambil kesimpulan kalau saudara melayani Tuhan dengan sikap seperti Kristus. Dengan bersyukur, terima kasih Tuhan, saya sudah diberikan kesempatan luar biasa ini untuk melayani. Tuhan akan buat mujizat lewat tangan saudara. Jadi jangan melayani dengan mengeluh. Jangan melayani dengan terpaksa. Jangan jadi guru sekolah minggu dengan mengeluh dan terpaksa, saudara. Ya, tetapi saudara, gereja ini membutuhkan orang-orang yang ingin melayani, yang melakukannya dengan rasa apa? Syukur. Seperti Yesus. 1 Timotius 1 ayat 12 saya katakan dengan cepat. 1 Timotius 1:12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah, kata beribadah itu artinya layanilah, melayanilah kepada Tuhan dengan sukacita. Mungkin saudara berpikir, ya mengapa kita melakukan pelayanan di gereja? Mengapa saya melakukan pelayanan di GPD Elohim harus dilakukan dengan rasa syukur? Emangnya kenapa? Saya nggak dibayar kok. Saudara, mengapa saudara melakukan pekerjaan Tuhan dengan rasa syukur? 2 Timotius 1 ayat 9, ya. Living Bible, kembali lagi terjemahan bahasa Inggris, 2 Timotius 1 ayat 9, versi Living Bible. Bilang begini, Dia yang menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaan yang kudus. Dia menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaan yang kudus. Jadi kita lihat saudara, ya, dalam ayat ini saudara, rencana Tuhan untuk hidup saudara mencakup dua hal. Pertama, Dia menyelamatkan saudara, dan yang kedua Dia memanggil saudara atau Dia memilih saudara untuk pekerjaan yang kudus. Ya, jadi panggilan untuk keselamatan dan panggilan untuk pelayanan itu satu paket. Jadi begitu saudara terima Tuhan, percaya kepada Tuhan, lahir baru, detik itu juga saudara terdaftar menjadi pelayan sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi saudara, kita melakukan pelayanan di gereja ini dengan rasa syukur. Karena apa saudara? Karena masa lalu kita sudah diampuni, amin. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan sekarang aku memiliki tujuan hidup dan nanti aku akan memiliki sorga kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Pertanyaannya, mengapa orang tidak melayani dengan mengucap syukur? Saudara, ya mungkin karena dia banding-bandingkan diri. Oh saya gak seperti dia. Ya. Pelayanan saya nggak kelihatan. Itu yang melayani di mimbar, yang berkhotbah, yang memimpin pujian. Nah itu dia baru pelayanan. Sudah bukan, itu salah. Ada banyak pelayanan di gereja ini yang mungkin sudah nggak tahu siapa yang anterin parkir saudara. Nggak tahu, mereka tidak punya nama. Tahu nama para pemain musik kita? Saya nggak bayar mereka saudara. Tahu siapa? Tahu usher yang antar saudara ke tempat duduk? Mereka gak punya nama, mereka anonim, dan seringkali kita berpikir pekerjaan yang anonim itu gak ada artinya. Saya tutup dengan kisah ini saudara. Ada dua orang pemuda tergerak untuk masuk di sebuah kebaktian KKR. Kebaktian itu penuh sesak. Yang tersedia mungkin cuma beberapa kursi di bagian depan, dan biasanya orang alergi duduk di depan, saudara. Lihat aja yang depan-depan ini kosong. Ya kan, saudara? Penuh sesak, tapi bagian depan masih ada 2, 3, 4 kursi. Usher dengan sigap melihat dua orang ini. Dan salah satu orang mengambil inisiatif dengan cepat mengantar. Apa yang bisa saya bantu? Saya antar kamu ya ke tempat, dan memang harus ditemani duduk di depan. Dan saudara tahu siapa salah satu dari dua orang yang datang, yang hadir dapat tempat. Tadi udah mau pulang saudara,
Tapi karena seorang yang kita nggak tahu namanya siapa itu usher, diantar ke depanlah dua orang, salah satunya bertobat saat itu namanya Billy Graham. Dan Billy Graham udah memenangkan ratusan ribu orang di dunia ini. Nama dia terkenal, nama usher yang nganter dia ke depan. Nggak tahu namanya siapa, tapi ada yang tahu. Siapa? Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah, masih banyak sebenarnya, tapi saudara pada pagi hari mari, ya ini bulan pelayanan, ya kami tidak memaksa siapapun, mari kita melayani dengan penuh ucapan syukur, dengan sukarela, mari kita available, haleluya. Dan saya harap saudara mari datang berbondong-bondong, saudara yang tergerak boleh datang nanti setelah ibadah, ya ada 4 booth di koridor sana, tapi mari kita pada pagi hari bangkit berdiri, haleluya.